Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, kali ini saya mendapat sebuah pekerjaan yang namanya box aktif Polytron. Dan ini box aktif Polytron ini sangat terkenal dan sangat laku di pasaran, karena memang suaranya sangat menggelegar, dahsyat, dan sangat banyak pecinta di box Polytron yang satu ini. Tetapi jika problem seperti ini, terus hanya red ini seperti ini suaranya dan sangat mengganggu telinga, dan ini tidak enak karena sangat rombeng di telinga. Oke sahabat, suaranya seperti itu dan suaranya rombeng, atau orang Sunda bilang namanya murucut, ngerebek, suaranya grebek, ngerebek. Apa yang terjadi? Bass aktif, virtual aktif, kita bongkar. Sahabat, di sini box aktif ini potensio bekerja, bass treble juga aktif, tetapi suaranya tetap ini rombeng dan sangat tidak nyaman di telinga. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Mari kita saksikan terus videonya. Karena akan saya menyervisnya, sekaligus saya berbagi tutorial cara mengatasi problem box aktif yang penyakitnya seperti ini. Oke, seperti biasa untuk kalian semua yang belum dukung channel saya ini, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe channel Cantika Elektronik. Oke sahabat, box ini sudah saya bongkar dan kita fokus ke bagian speaker yang di dalam atau speaker yang bagian mesinnya. Ternyata di sebelah sini ini dia kabelnya, dan ini kabel ini yang masuk ke soket yang ini, berarti power di sebelah yang satunya masih normal aktif, tetapi yang ini yang bermasalah. Baik, ternyata di sini sudah diservis sama orang sebelumnya. Terbukti ada sebuah kabel yang melingkar penyambung antara min dan plus. Oke, kita masuk ke pencarian di bagian inilah. Di bagian inilah power yang bermasalah. Dan untuk meyakinkan, kita ambilkan sebuah ampermeter, kita ukur dalam posisi saat final ini masih terpasang. Baik, kita di sini ukur. Nah, saya mau berbagi tips jika mengetes dalam posisi final atau transistor dan spare part yang lain selama masih nempel di PCB, maka akan lebih rumit karena tidak bisa mendetek lebih real, tidak bisa mendetek lebih sempurna karena masih short antara penyambungan dari si kaki-kaki spare part ini. Lalu untuk lebih meyakinkannya, kita colokkan solder ini untuk melepas sebuah spare part atau beberapa spare part yang harus kita tes. Dan untuk penyerpisan box aktif ini, maka kita harus persiapkan yang namanya spare part untuk kebutuhan si box aktif ini. Salah satunya yaitu final atau transistor yang disebut dengan TIV, dan di sini menggunakan TIV 4142 untuk finalnya. Kemudian untuk drivernya saya sediakan sebuah transistor BD139 dan BD140. Baik, dan seperti umumnya untuk
Penyempurnaan dari sebuah box aktif ini biasanya menggunakan sebuah atau beberapa komponen yang disebut dengan transistor, dan ini harus kita siapkan. Nomor transistor yang kita butuhkan ini untuk penyerpisan box aktif adalah A1015 dan C1815. Pokoknya di sini seri A dan seri C ini kita harus persiapkan. Baik, kita fokus ke permasalahannya. Dan jika solder ini udah panas, maka saatnya kita melepas bagian-bagian yang bermasalah itu tadi. Baik, kita fokus untuk pemasukan soket speaker yang di dalam ini. Kita bongkar di bagian power yang ada di dalam, maksudnya speaker bagian di dalam mesin ini. Kita lakukan pembongkaran, dan di sini kasih saya speed karena jika saya videokan semuanya ini akan memperpanjang durasi. Baik, saya percepat aja di sini. Jika dirasa sudah terlepas beberapa timah solderan ini, maka kita harus melepas dari si final bersama pendinginnya, dengan tujuan saat pengecekan ini biar lebih sempurna dan bisa ketahuan masalahnya ada di mana. Baik, inilah dia final atau transistor yang nomornya 41 dan 42 udah dilepas. Untuk meyakinkan ini kita harus mengetesnya apakah ini masih normal atau tidak antara TIP 41 dan TIP 42. Baik, untuk langkah-langkah pengetesan bagi pemula untuk TIP 41, maka ambillah sebuah ampermeter. Di bagian 41 ini adalah yang hitam ini masuk ke basis, kemudian cek yang kolektor dan emitornya menggunakan yang merah. Jika ini naik semua itu normal, tetapi jika dibalikan, jika terbalik yaitu basisnya pakai merah, itu akan terlihat tidak short, dan itu bisa dikategorikan kalau si TIP final ini masih dalam keadaan normal. Tetapi saya lebih menyarankan, kalaupun si TIP 4142 ini terukur dengan baik, terukur dengan normal, artinya ini TIP masih sempurna atau masih bagus, tidak short apapun, dan alangkah baiknya saya sarankan kalau saat penyerpisan box aktif ini, maukah box aktif Polytron atau mau box aktif biasa, alangkah baiknya kalau si final itu tadi kita ganti aja dengan yang baru, karena bukan tidak mungkin terukur secara normal tetapi saat digunakan setengah short atau lemah. Baik, di sini kita ukur dari resistor ini wajib, karena apabila ada salah satu resistor aja yang short atau yang lemah, bisa terjadi hal-hal serupa atau hal-hal seperti yang kita saksikan. Kalau box aktif ini suaranya gerembeng, mungkin tidak nyaman di telinga. Aslinya box aktif ini akan terdengar kurang begitu sempurna. Baik, kita di sini ambilkan sebuah sikat untuk membersihkannya. Nah, di sini saya sarankan setiap penyerpisan box aktif, maka kita wajib mengganti yang namanya transistor seri A, atau seperti yang di sini di box aktif ini nomornya yaitu A1015. Ini dia, udah saya lepas, dan di bagian ini adalah penyebab. Biasanya kebanyakan yang sudah lemah, nanti si suara ini tidak akan sempurna. Baik,
Di sini kita ganti yang namanya transistor syariah ini. Kita siapkan. Kita ambilkan 3 buah sebenarnya, tetapi di sini untuk yang lainnya saya ambilkan 4. Karena untuk box aktif ini yang versi lama ini, box aktif validator yang versi lama ini tidak menggunakan yang namanya BD139 dan juga tidak menggunakan BD140. Tetapi di sini menggunakan yang namanya transistor seri C, yaitu yang BD139 di sini menggunakan transistor C1815, dan untuk BD140 di sini menggunakan yang namanya A1015 seperti ini. Baik, kita di sini teliti. Yang mestinya harus kita ganti aja. Dan sebagai patokan untuk box aktif ini, maka kita fokus ke bagian syariah itu tadi, yang ini kita harus menggantinya. Kalaupun di sini terukur dalam keadaan normal, artinya kalau kita ukur pakai apometer di sini normal, tetapi saya lebih menyarankan biarpun normal terukur, maka alangkah baiknya dan wajib kita harus menggantinya dengan transistor yang baru, karena bisa terjadi, dan banyak saya sebagai tukang servis seringkali mengalami terukur normal tetapi tidak saya ganti, akhirnya suara ini tidak sempurna. Maka di sini kita wajib menggantinya. Oke, kita pasang semua dari yang 3 itu tadi. Oke, dalam hal solder menyolder di bagian sini kita harus jeli, kita harus apik. Kenapa? Karena di sini kakinya sangat rapat sekali, hampir rapat. Kita harus jeli saat menyolder, jangan sampai dari kaki basis kolektor atau sama motor ini jangan sampai ada yang short, sehingga saat pengecekan nanti bukannya maksimal tetapi akan menjadi short semua, jadi konslet. Makanya di sini kalau kita servis menyervis, kita wajib jeli, kita wajib maksimal, karena kita dituntut oleh si pemilik barang, dan kita harus waspada karena bukan tidak mungkin jika ada short atau ada konslet saat penyolderan, nanti pada saat pengecekan akan membahayakan si mesin itu tadi, dan akhirnya kita harus mengganti rugi dan jadi berantakan semua. Oke sahabat, kita pasang di sini. Baik sahabat, setelah kita penggantian spare part, kita ganti TIP yang baru, kita ganti transistor yang baru, dan saatnya kita untuk mengetesnya. Dan bagaimana reaksi dari pekerjaan kita, mari kita saksikan. Di sini ada suara dut, itu artinya normal maksimal. Dan untuk mengetes lebih lanjut dan untuk meyakinkan normal atau tidak, kita pasang dulu di bodinya. Kita maksimalkan di sini, baut-baut semua kita pasang. Kita tes. Cik ngarepek teu ayeuna ya. Alhamdulillah sempurna. Itulah sahabat cara-cara mengatasi box aktif yang suaranya grembeng, rombeng, dan ngerebek. Dan dengan langkah-langkah seperti tadi, langkah-langkah seperti yang saya lakukan, yaitu dengan menggantinya
final TIP dengan transistor pendukung audio itu alhamdulillah kini suaranya maksimal. Baik sahabat, kesimpulan dari video tutorial ini, saya lebih menyarankan jika servis box aktif Polytone seperti ini, seperti yang ada dalam video ini, yaitu dengan penggantian spare part yang tadi, walaupun terukur dalam keadaan normal, artinya tidak short, tidak ngedrop, tetapi wajib kita menggantinya di seri A itu tadi yang 3 bahkan 4, dan TIP 41 dan TIP 42 ini kita harus ganti dengan yang baru dan hasilnya maksimal. Oke sahabat, terima kasih buat semuanya yang selalu setia menonton. Saya ucap jazakallahu khairan katsiro, ahsana jazaa. Untuk yang belum, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe channel Cantika Elektronik. Saya Cantika Elektronik mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.